Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan dapat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem organisasi kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan yaitu tentang jaringan. Apakah yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang sejenis. Jadi kalau sel kemarin itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, kumpulan dari sel-sel tersebut akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan pada makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya pada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan tersusun atas jaringan yang berbeda, karena sel hewan dan sel tumbuhan juga berbeda. Tetapi lain halnya dengan jaringan pada hewan dan manusia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya sel pada hewan dan manusia memiliki kemiripan, sehingga jaringan pada hewan dan manusia juga memiliki kemiripan. Jadi di sini kita akan membahas jaringan hewan dan jaringan tumbuhan saja. Sedangkan jaringan manusia sudah termasuk pada penjelasan jaringan hewan. Yang pertama, jaringan hewan yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Jadi fungsi jaringan epitel ini adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epitel ini memiliki bermacam-macam bentuk. Ada yang berbentuk pipih, kubus, maupun silinder. Kamu dapat perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh gambar epitel pipih. Sedangkan yang ada di bawahnya adalah epitel pipih berlapis. Ini adalah gambar epitel berbentuk kubus. Bagian di bawahnya adalah epitel kubus berlapis. Ini adalah gambar epitel silindris. Sedangkan ini adalah gambar epitel silindris berlapis. Dan yang terakhir adalah epitel transisi. Epitel transisi ini tersusun atas berbagai jenis epitel, baik yang pipih, kubus maupun silindris, sehingga disebut dengan epitel transisi. Pada tubuh kamu, di bagian bawah kulit terdapat jaringan epitel. Itulah yang disebut dengan melapisi bagian luar tubuh. Pada organ-organ dalam tubuh kita juga dilapisi oleh jaringan epitel. Misalnya seperti pada usus, lambung, dan lain sebagainya. Bagian B yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Jaringan penyokong ini terdiri dari berbagai macam. Di antaranya yaitu 1. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini merupakan jaringan yang tulangnya tidak terlalu keras. Contohnya seperti yang terdapat pada telinga dan hidung kamu. Jadi pada organ tersebut tersusun atas jaringan-jaringan tulang rawan. Yang kedua yaitu jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras ini akan menyusun tulang keras. Contohnya seperti tulang lengan kamu dan tulang betis. Yang ketiga yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk menyatukan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Contohnya yaitu untuk menyatukan jaringan otot dengan jaringan tulang kamu. Yang keempat yaitu jaringan darah dan getah bening. Jadi darah kamu juga termasuk contoh jaringan. Bagian C yaitu jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang sangat lentur. Jaringan otot
terdiri dari 3. Yang pertama yaitu otot rangka. Ini adalah gambar dari otot rangka. Jika kamu perhatikan, jaringan otot rangka ini berbentuk silindris memanjang. Otot rangka ini merupakan otot yang terdapat dan melekat pada tulang manusia. Contohnya seperti otot yang ada di lengan kamu, otot yang ada di paha, otot yang ada di betis, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos ini merupakan otot yang terdapat di bagian organ dalam tubuh manusia. Contohnya seperti otot yang terdapat pada usus, otot yang terdapat pada lambung, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung ini satu-satunya hanya terdapat pada organ jantung. Jika kamu perhatikan, ketiga gambar ini memiliki struktur yang berbeda. Ini adalah 3 jenis jaringan otot pada hewan. Bagian D yaitu jaringan lemak. Jaringan lemak ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan juga dapat mengatur suhu tubuh pada manusia. Jaringan lemak ini biasanya terletak di bagian bawah kulit berdekatan dengan jaringan epitel. Bagian E yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf ini merupakan jaringan yang sangat mempengaruhi berbagai aktivitas tubuh. Nah, untuk lebih lanjut, jaringan saraf ini akan khusus kamu pelajari di kelas 9 nanti. 2. Jaringan pada tumbuhan. Seperti halnya pada hewan, jaringan pada tumbuhan juga terdiri dari berbagai macam. Berbeda jaringan yang menyusunnya, maka berbeda juga lah organ yang dihasilkan. Jaringan yang pertama pada tumbuhan yaitu epidermis. Epidermis merupakan jaringan yang melapisi permukaan akar, batang, dan daun. Jaringan ini tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kalau pada hewan, jaringan epitel merupakan jaringan yang berfungsi melindungi organ yang ada melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Sedangkan kalau pada tumbuhan, terdapat jaringan epidermis. Jadi, peranan jaringan epidermis pada tumbuhan sama dengan peranan jaringan epitel pada hewan. 2. Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah. Misalnya pada embrio, pada ujung akar, ujung batang, dan pada kambium. Nah, jaringan meristem inilah yang dapat menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi ataupun bertambah besar. Yang ketiga yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari 2 yaitu xilem dan floem. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong, sel-selnya memiliki dinding yang tebal dan keras. Contohnya seperti yang terdapat pada kulit biji. Dan yang kelima yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada daun, parenkimnya yaitu jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Nah, kedua jaringan ini mengandung klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah gambar anatomi dari
akar tumbuhan. Nah, anatomi artinya struktur dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, jika kita ambil sayatan akar dan amati di bawah mikroskop, terdapatlah bagian yang tampak seperti pada gambar ini. Ini adalah bermacam-macam jaringan yang menyusun organ akar. Nah, yang pertama tadi ada jaringan epidermis. Di bawah epidermis ini ada jaringan korteks. Kemudian di bagian bawahnya ini, yang lingkaran ini merupakan jaringan endodermis. Kemudian yang di bagian bawahnya ini adalah jaringan perisikel. Kemudian bagian yang agak besar ini adalah jaringan xilem. Sedangkan yang lebih kecil ini adalah jaringan floem. Nah, inilah yang dimaksud dengan jaringan dasar. Nah, bagian tengah ini adalah jaringan dasar. Nah, sedangkan yang di pinggir-pinggir ini, bagian-bagian luar ini yang disebut dengan rambut akar. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang sejenis. 2. Jaringan pada hewan terdiri dari jaringan epitel, penyokong, jaringan otot, jaringan lemak, dan jaringan saraf. 3. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami. Jika ada materi yang belum kalian pahami, dapat kalian tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.